Kenalkan, nama saya David Nugraha dari jurusan Manajemen Informatika semester 5 pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang supply chain management. Apa itu supply chain management? Supply chain management adalah rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk. Ini meliputi proses perolehan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk ke konsumen akhir dengan cara yang paling efisien dan hemat biaya. Tujuan supply chain management adalah tujuan utama dari supply chain management adalah mengelola dan mengkoordinasi supply dan demand secara efektif. Dengan demikian, masalah-masalah yang mungkin timbul di proses supply chain management bisa tertangani dengan efektif dan efisien. Masalah-masalah yang biasa muncul di supply chain management adalah pengadaan barang dan pengelolaan supplier, manajemen hubungan dengan pelanggan atau klien, menentukan level outsourcing. Prinsip supply chain management. 1. Mengadaptasi jaringan logistik ke konsumen yang berbeda. Membagi konsumen berdasarkan segmentasi sesuai kebutuhannya. 3. Mengamati sinyal pasar dan menggunakan hasil pengamatan tersebut sebagai dasar perencanaan permintaan untuk hasil perkiraan yang konsisten serta alokasi dana yang optimal. 4. Pengelolaan pemasok secara strategis untuk mengurangi biaya kepemilikan material dan layanan. 5. Mendiferensiasikan produk dan layanan yang lebih dekat dengan konsumen serta mempercepat transformasi di sepanjang rantai pasokan. 6. Memanfaatkan strategi teknologi di seluruh rantai pasokan yang mendukung pengambilan keputusan hierarkis dan memberikan gambaran yang jelas tentang produk, layanan, dan aliran informasi. 7. Mengaplikasikan pengukuran kinerja pada seluruh rantai makanan untuk meningkatkan layanan kepada konsumen akhir. Proses-proses dalam supply chain management. Perencanaan. Ada beberapa aktivitas yang terlihat dalam tahap perencanaan, mulai dari perakiraan permintaan konsumen, perencanaan pembelian, dan perencanaan produksi, hingga persiapan tenaga kerja dan transportasi. Perakiraan permintaan konsumen atau demand forecasting dilakukan agar penjual dapat mengetahui jenis dan jumlah produk yang harus dipersiapkan selama kurun waktu tertentu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses produksi barang dan penjualan sudah sesuai dengan permintaan konsumen. Pembelian dan atau pengadaan. Setelah mengetahui jenis dan jumlah barang yang harus dibeli melalui demand forecasting, kini saatnya untuk memperoleh barang tersebut. Procurement atau pengadaan adalah perolehan barang dengan harga terbaik dalam jumlah yang tepat dan pada waktu yang tepat. Proses pengadaan biasanya melibatkan beberapa tahap, yakni pengajuan pembelian, penilaian pengajuan, persetujuan pembelian, dan pemesanan ke pemasok. Admin bertanggung jawab untuk memeriksa dan mencatat apa saja yang harus dibeli dan kemudian mengajukannya kepada manajemen pembelian. Yang ketiga ada produksi. Proses produksi merupakan proses pengolahan seluruh bahan baku menjadi produk jadi. Proses ini biasanya tidak hanya melibatkan tenaga kerja manusia,
tetapi juga mesin. Pemberhentian dalam proses produksi dapat menyebabkan penundaan pengiriman pesanan dan tentunya menyebabkan ketidakpastian. Oleh karena itu, downtime harus dihilangkan dengan memastikan produktivitas tenaga kerja, mesin, dan peralatan. Pengelolaan gudang. Setelah produksi barang selesai, maka barang tersebut harus masuk ke dalam gudang penyimpanan. Pengelolaan gudang terdiri dari proses pemasukan atau inbound dan mengeluarkan outbound barang, pengambilan dan pengepakan, cross-docking, dan stock of name. Setiap barang yang masuk dan keluar harus dicatat. Stock of name juga harus dilakukan secara berkala agar tidak ada perbedaan antara jumlah fisik barang yang sebenarnya dan jumlah barang yang tercatat dalam pembukuan. Seluruh aktivitas di gudang yang memakan waktu ini dapat diotomatiskan dengan bantuan warehouse management software. Pengiriman pesanan. Setelah pengambilan dan pengemasan barang pesanan dari gudang, maka langkah selanjutnya adalah mengirimkannya ke pelanggan. Kurir dan transportasi harus sudah siap sebelumnya agar barang dapat segera dikirim. Untuk memastikan agar pesanan sampai ke tangan pelanggan secara tepat waktu, penjual sebaiknya memiliki alat melacak kurirnya. Dengan Equip Inventory, Anda dapat melacak keberadaan kurir melalui smartphone. Sistem ini juga memungkinkan kurir untuk mengkonfirmasikan ketika pesanan sudah sampai di pelanggan. Pengembalian pesanan. Pengembalian pesanan biasanya terjadi ketika konsumen mengajukan pengembalian karena terdapat kerusakan, kekeliruan, atau keterlambatan. Proses ini melibatkan beberapa aktivitas seperti pemeriksaan kondisi produk, otorisasi pengembalian, penggantian produk, dan penjadwalan pengiriman pengembalian uang. Perbedaan SCM dengan logistik. Istilah supply chain management dan logistik sering membingungkan atau digunakan secara bergantian. Namun, sebenarnya keduanya berbeda. Logistik adalah komponen dari manajemen rantai pasokan. Ia berfokus pada pemindahan produk atau material dengan cara yang paling efisien sehingga tiba di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Sebaliknya, SCM melibatkan serangkaian kegiatan yang lebih luas, mulai dari pencarian sumber bahan baku, memperoleh barang dan barang baku dengan harga terbaik, dan mengkoordinasikan supaya visibilitas di seluruh jaringan rantai pasokan. Sekian dari saya, jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.